Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 22. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang standarisasi sediaan. Berikut nama kelompok, saya sendiri Nanda Rahmatia dan teman saya Nesiful Rahma. Berikut outline yang akan kami bahas. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, manfaat standarisasi sediaan. Yang ketiga, jenis-jenis standarisasi sediaan. Yang keempat, parameter standarisasi sediaan. Dan yang kelima, syarat standarisasi sediaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi tersebut. Baik, materi yang pertama itu mengenai latar belakang, di mana tanaman obat telah digunakan selama berabad-abad dalam bentuk simplisia atau bahan kering dan ekstrak atau pemengkatan zat aktif. Standarisasi diperlukan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitas produk herbal dengan memastikan mutu yang konsisten, termasuk kandungan senyawa aktif, kebersihan, dan stabilitas. Indonesia memiliki potensi besar dengan biodiversitas tanaman obat, namun penerapan standarisasi belum optimal karena perbedaan teknik budidaya, metode ekstraksi, dan minimnya kesadaran akan standar. Standarisasi mendukung pengembangan industri fitofarmaka agar mampu bersaing di pasar global dan meningkatkan peluang ekspor produk herbal, sehingga standarisasi sediaan, parameter yang digunakan, serta tantangan dan solusi ini sangat penting dalam penerapannya untuk meningkatkan mutu produk herbal. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai manfaat, di mana ada 3 jenis manfaat. Yang pertama itu menjamin kualitas. Standarisasi memastikan batch produk obat mengandung bahan aktif dengan jumlah yang sama untuk memastikan dosis dan pengobatan yang konsisten dan memenuhi standar yang ditetapkan dari segi fisik, kimia maupun mikrobiologi. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Standarisasi dosis bahan aktif dalam sediaan dapat mengurangi efek samping dari dosis yang tidak tepat, terutama untuk obat yang digunakan dalam waktu yang lama dan obat yang berisiko. Yang ketiga itu menjamin efektivitas terapi. Dengan sediaan yang terstandarisasi, menjamin sediaan memiliki bahan aktif yang sesuai dan dipastikan sediaan ini dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Dan sediaan yang terstandarisasi dapat memberikan hasil terapi yang lebih efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis dari standarisasi. Standarisasi obat tradisional dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, standarisasi bahan, di mana sediaan simplisia atau ekstrak terstandar dan bahan aktif telah diketahui kadarnya. Yang kedua, standarisasi produk, kandungan bahan aktif stabil atau tetap. Yang ketiga, standarisasi proses, di mana metode, proses, dan peralatan dalam pembuatan sesuai dengan CPOBT, pengontrolan yang ketat terhadap bahan baku, hasil kultivasi, pemilihan bibit, pengontrolan lahan penanaman, saat panen, pengeringan, dan pengontrolan terhadap setiap tahap proses dari bahan baku sampai dengan bentuk. Materi yang keempat yang akan kita bahas yaitu mengenai parameter. Adapun parameter-parameter tersebut dikelompok menjadi 2, yaitu parameter non-spesifik dan parameter spesifik. Parameter non-spesifik berfokus pada aspek kimia, mikrobiologi, dan fisik yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas. Dia meliputi kadar air, cemaran logam berat, dan aflatoksin. Kedua, parameter spesifik, di mana dia berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis, analisis kimia yang ditunjukkan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif. Selanjutnya yaitu syarat-syarat standarisasi sediaan. Yang pertama, sifat sediaan obat, di mana pengujian ini dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti ayakan atau teknik mikroskopis untuk analisis partikel persatuan luas. Dilakukan pengujian ini untuk memastikan bahwa sediaan tersebut tidak toksik. Yang kedua yaitu pengujian identitas. Pengujian ini untuk mengidentifikasi zat atau senyawa yang memiliki efek bioaktivitas farmakologis dalam sediaan obat. Ketiga yaitu pengujian kemurnian ekstrak atau sediaan. Uji kemurnian ini untuk mendeteksi adanya cemaran atau senyawa ikutan yang mungkin terbentuk selama proses pembuatan, dari tahap awal hingga akhir. Cemaran ini bisa disebabkan oleh kadar air yang melebihi standar yang dapat memicu reaksi enzimatis atau hidrolisis terhadap metabolit sekunder sehingga mempengaruhi efek farmakologisnya. Keempat, kadar air. Penentuan kadar air merupakan salah satu syarat untuk memastikan kemurnian dan mencegah kontaminasi sediaan obat. Kadar air yang tidak sesuai standar dapat mempengaruhi kualitas herbal karena air menjadi media pertumbuhan mikroorganisme. Yang kelima, logam berat.
Penentuan kadar logam berat sangat penting untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur kadar logam berat secara total atau individu menggunakan spektrofotometer serapan atom. Yang keenam, senyawa logam. Pengujian untuk mengukur kadar senyawa logam yang dapat dilakukan melalui analisis kadar abu atau kadar abu sulfat. Ketujuh, kontaminasi alkali dan asam. Pengujian terhadap kontaminasi alkali dan asam juga diperlukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas sediaan obat. Untuk pengukuran ini dapat digunakan kertas indikator atau pH meter. Yang kedelapan, susut pengeringan. Pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit atau hingga mencapai berat konstan dinyatakan dalam persentase. Yang kesembilan, residu pestisida. Residu pestisida biasa disebabkan oleh pencemaran yang terjadi selama proses budidaya, panen atau pasca panen tanaman obat tersebut. Kandungan pestisida dapat diukur menggunakan teknik spektroskopi, GC, HPLC, dan GCMS. Yang ke-10 yaitu cemaran mikroba. Cemaran mikroba bisa terjadi selama proses penyiapan bahan seperti pengeringan atau saat pembuatan produk. Identifikasi mikroba patogen dilakukan melalui analisis mikrobiologis, salah satunya dengan metode difusi agar. Yang ke-11, cemaran kapang, kamir, dan aflatoksin. Cemaran ini juga berpotensi terjadi selama budidaya, panen, proses pengeringan, atau pembuatan. Untuk mendeteksi cemaran jamur dan aflatoksin, analisis mikrobiologis dapat dilakukan melalui kromatografi lapis tipis atau metode difusi agar. Yang ke-12 yaitu parameter spesifik yang terdiri dari yang pertama identifikasi ekstra, yang kedua uji toksisitas dan organoleptis yang mencakup bentuk, warna, bau, dan rasa, dan yang ketiga kelarutan senyawa aktif dalam pelarut tertentu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.